Janji yang pasti digenapi. Hari ini kita merenungkan janji Tuhan yang muncul di masa paling gelap bagi bangsa Yehuda. Yeremia 33 ayat 14 berkata, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan." Ayat ini muncul pada masa Yerusalem dikepung, rumah-rumah terbakar, bangsa itu terpuruk karena dosa mereka, dan masa depan tampak gelap. Yeremia sendiri dipenjara. Jika melihat keadaan itu, manusia akan berkata, "Segalanya sudah selesai." Tetapi Tuhan berkata sebaliknya, "Waktunya akan datang." Inilah firman yang menguatkan kita bahwa janji Tuhan tidak pernah dibatalkan oleh keadaan. Tuhan tidak menunggu situasi menjadi lebih baik untuk bekerja. Justru ketika manusia tidak lagi melihat harapan, Tuhan berkata bahwa janjinya akan tetap digenapi. Mazmur 33 ayat 11 mengingatkan kita, rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Janji Tuhan tidak goyah, meski keadaan berubah. Banyak dari kita berada dalam masa penantian. Kita menunggu jawaban doa, menunggu pintu dibuka, menunggu pemulihan, menunggu mukjizat. Kita sering bertanya, "Tuhan, kapan?" Namun, jawaban Tuhan seringkali sama seperti Yeremia 33 ayat 14. "Anakku, waktunya akan datang." Apa yang Tuhan janjikan, pasti Ia tepati. Bilangan 23 ayat 19 menegaskan, Allah bukan manusia sehingga Ia berdusta. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya? Segala sesuatu terjadi dalam waktu Tuhan. Kita mengenal dua waktu, Kronos, waktu manusia, dan Kairos, waktu Tuhan. Yeremia 33 ayat 14 berbicara tentang Kairos, waktu yang Tuhan tetapkan. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan pada waktu kita, tetapi pada waktu Tuhan. Banyak tokoh besar dalam Alkitab menunggu janji Tuhan dengan setia. Abraham menunggu 25 tahun untuk memperoleh keturunan. Yusuf menunggu 13 tahun sebelum diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dan Daud menunggu bertahun-tahun sebelum menjadi raja. Kesabaran mereka menunjukkan bahwa janji Tuhan selalu digenapi pada waktu yang tepat. Yakobus 5 ayat 7 menyebut, bersabarlah, seperti petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Jika mereka harus menunggu, maka kita pun harus siap menunggu. Saat menunggu, Tuhan sedang membentuk kita. Seperti tukang kayu mengukir kayu kasar menjadi indah, Tuhan membentuk kita melalui proses. Proses itu kadang menyakitkan, panjang, atau tidak jelas. Tetapi Filipi 1 ayat 6 berkata, Ia yang memulai pekerjaan baik dalam kamu akan meneruskannya sampai selesai. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu untuk meninggalkannya di tengah jalan. Yeremia 33 juga menyingkapkan bahwa pemulihan Tuhan lebih besar daripada yang kita pikirkan. Tuhan bukan hanya memulihkan kota,
Ia menjanjikan tunas Daud, Mesias. Janji Tuhan jauh melampaui apa yang kita doakan. Efesus 3 ayat 20 berkata, Dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Ketika janji belum terlihat, tetaplah percaya. Ibrani 11 ayat 1 mengingatkan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetaplah menjaga ucapan kita, karena Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa di dalam lidah ada kuasa untuk membangun atau merusak. Ucapkan iman, bukan ketakutan. Sebab Tuhan sedang bekerja meski kita tidak melihatnya. Pegang firman Tuhan, bukan perasaan. Yohanes 8 ayat 32 berkata, kebenaran akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan menjadi jangkar dalam penantian. Dan jangan lupa, Roma 8 ayat 28 menjamin, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yeremia 33 ayat 14 adalah janji Tuhan untuk kita hari ini. Walaupun keadaan gelap, doa belum dijawab, atau mukjizat belum terlihat, Tuhan tetap berkata, waktunya akan datang. Mazmur 27 ayat 14 mengingatkan kita, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jika Tuhan sudah berbicara, itu pasti terjadi. Jika Ia berjanji, janji itu pasti ditepati. Yesaya 55 ayat 11 menegaskan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mari kita percaya bahwa waktu Tuhan sedang disusun, janjinya sedang berjalan, dan pemulihan akan dinyatakan pada saat yang paling tepat. Waktu Tuhan pasti datang, dan ketika itu tiba, kita akan menyaksikan sendiri setianya yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang setia. Ajari kami menanti dengan iman. Kuatkan kami agar tidak menyerah dalam proses. Tuntun kami berpegang pada janji-Mu. Sebab Engkau setia dan tidak pernah gagal. Kami percaya waktu-Mu akan datang dan janji-Mu akan digenapi. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.